Berbicara zaman jahiliyah itu singkatnya Pak ya. Kedua, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka kita harus mengenal sosok-sosok nasab dari ke atas ya. Kemudian bahas nasab ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad bin, ada yang hafal Pak? Saya nggak sampai Nabi Adam saya nggak hafal. Anak-anak sempat suruh ngapal nasab Nabi Muhammad sampai Adam. Tapi paling kita bisa ngapal itu sampai kakek ya, kakek ke atasnya buyut paling situ bisa kekuatan kita ngapal nasab. Di Arab itu kuat Pak, dari segi nasab itu tahu. Jadi misalkan Pak Iwan dengan ada yang jamaah ini itu bisa tahu Pak Iwan itu dulu keturunan siapa, karena kuat nasabnya itu kuat. Pak Iwan bin kuat sampai ke atas, kekuatan jadi tidak tertukar Pak. Sepupu saudara tidak ketukar, saking kuatnya. Kalau kita coba Pak Nanang paling sampai kakek, dari ayah kakek siapa? Bin oh saya Rahmat bin Abdul Hamid bin Jali. Setelah Jali siapa? Nggak tahu. Paling mentok sampai situ, ya kan? Nah, Nabi Muhammad SAW atau kalangan bangsa-bangsa Arab itu sangat kuat mengenal keturunannya. Seperti Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kushoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab sampai Muhammad. Gak nyampe saya sampai bin Adnan bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW itu punya ayah, sosoknya Abdullah. Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah anak dari Hashim. Hashim itu adalah anak dari Abdi Manaf. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa Abdul Muthalib itu Pak bukan nama asli, tapi nama lakob. Ya, nama aslinya adalah siapa? Nah, lupa lagi tuh. Syaibah Al-Hamdi ya. Kenapa? Ya. Jadi Abdul Muthalib itu adalah nama lakob dari ayahnya bernama Hashim Pak. Hashim, ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf itu punya anak 4. Pertama Abdul Syam, kedua Nofail, ketiga Muthalib. Nah, jadi bukan Abdul Muthalib bukan bin anaknya Muthalib bukan, tapi bin Hashim ternyata. Jadi ada 4, Abdul Syam, Nofail, ketiga itu tadi Muthalib, keempat Hashim. Hashim ini keturunan dari Abdi Manaf, menjadi tokoh yang terkenal di bangsa Arab pada situ. Nah, Hashim ini menikah dengan Salma yang punya saudara-saudara di kota Madinah, kota Yasrib dulu ya, Madinah. Hashim ini juga terkenal di kalangan bangsa Arab karena dia selalu menyediakan roti, menyediakan roti bagi para ibadah haji. Lu walaupun apa namanya jahiliyah atau masa-masa sebelum Nabi, apa namanya tawaf haji itu udah tradisi, udah biasa, udah tradisi, dari mana-mana pun datang ke kota Mekah dan meyakini bahwa yang menciptakan itu Rob ya, Allah. Tapi dia mencampur adukan dengan berhala-berhala, penuh dengan berhala sangat banyak sekali ya di samping-samping Ka'bah itu. Ya. Nah, Hashim ini orangnya baik, menyediakan makanan-makanan bagi orang-orang yang datang melaksanakan haji ya. Hashim, maka disebutlah Hashim gitu ya. Dia punya anak namanya Syaibah
Alhamdulillah, karena ketika masa kecilnya sudah lahir, udah ubanan, Pak. Sebutlah apa namanya, namakan syaibah. Syaibah kan syaibah kan, uban. Nah, Muttalib ini dia adalah paman, berarti ya, paman dari Syaibah ini, karena Muttalib ini adalah saudara dengan Hashim. Hashim punya anak namanya tadi apa? Syaibah. Hashim wafat. Wafat. Maka Muttalib pada saat itu meminta apa namanya, Syaibah untuk ikut menuju Mekah. Berarti kan posisinya lagi di Madinah. Kamu adalah seorang yang memiliki nasab yang kuat, yang memiliki pengaruh. Bapakmu itu orang terkenal di Mekah, ayo ikut bersama paman ya kan, paman berarti ya. Ya dia merasa nggak bisa karena kan punya ibu. Maka Muttalib ini minta izin kepada ibundanya untuk diajak ke kota Mekah, karena bapaknya berpengaruh di kota Mekah. Maka diizinkan oleh ibunya, diajaklah dari Madinah ke Mekah. Maka apa yang terjadi ketika Syaibah ini dibawa oleh pamannya yang bernama Muttalib, orang-orang penduduk Mekah pada situ menyebutnya Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, karena yang dibawa Muttalib adalah budak disebutnya, padahal huwa apa namanya, waladun akhi, ini adalah anak saudaraku. Jadi Abdul Muttalib itu sebutan penduduk Mekah karena yang dianggap adalah hambanya Muttalib. Muttalib itu adalah pamannya sebenarnya. Jadi nama aslinya siapa? Syaibah. Terus saja dikenal Abdul Muttalib. Hashim itu ayahnya. Karena Hashim ini memiliki pengaruh dan memiliki kekayaan yang cukup ya, kaya, wafat, diambil seluruh hartanya itu oleh saudaranya, pamannya, yaitu namanya Nofal. Diambil, padahal dalam segi wasiatnya diserahkan memang kepada anaknya, yaitu Syaibah, yaitu Abdul Muttalib. Maka mintalah ngadu Abdul Muttalib ini kepada penduduk Quraisy, lah nggak mau nih, itu urusan keluarga, silahkan aja ngadunya sama keluarga. Jadi begitu. Maka Abdul Muttalib ini mengadukan kepada paman-paman dari jalur ibu yang berada di Madinah. Banyak saudara. Makanya kenapa Madinah ini sangat mudah untuk memeluk Islam, karena jalur dari sosok ibu atau dari kakek Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib dulu. Maka ketika mendengar bahwa hartanya yang seharusnya dimiliki oleh Abdul Muttalib diambil oleh pamannya sendiri, sama paman oleh Nofal, paman yang dari garis ibu mendatangi Mekah ya. Biasa walaupun bukan Islam, tawaf dulu, nyembah berhala ya. Kebetulan Nofal ada di sekitar situ dan basa-basi menyapa, wahai saudaraku, silakan masuk rumah gitu ya. Apa kata paman Nabi yang berada di mohon maaf, paman Abdul Muttalib ya, karena dia posisinya kita lagi berbicara tentang kakek Nabi ya. Jangan basa-basi gitu. Mau pedang atau serahkan hartanya kepada Abdul Muttalib. Ya, itu jangan basa-basi. Bahwasanya pedang aja kita zaman dulu itu. Maka diserahkanlah hartanya itu kepada Abdul Muttalib. Sekali lagi, siapa Abdul Muttalib itu? Kakek Nabi SAW yang nama aslinya adalah Syaibah. Bukan anak dari Muttalib, tapi dari Hashim ya kan? Baik. Nah, Abdul Muttalib ini, nah kita akan berbicara tentang Abdul Muttalib dulu ya, yang mempunyai apa namanya, nama yang sangat terkenal dan disegani pada masanya itu. Berbicara Abdul Muttalib, maka ada dua peristiwa besar. Dulu seperti diceritakan ya, dua peristiwa besar pada saat itu adalah pertama, penemuan air Zam-Zam.
Air Zam-Zam itu kita sudah ketahui kalau berbicara air Zam-Zam adalah pertama kali muncul pada masa Nabi Ismail alaihissalam bersama Sarah yang ditinggalkan di tanah yang tandus dan gersang. Kira-kira Pak, kalau bicara dengan Nabi Saleh singkat ya, istri bapak nih, ibu nih ya, kira-kira kita meninggalkan sosok anak yang baru lahir sama istri, ditempatkan di tempat tandus tidak berpenghuni, gersang, dan nggak ngomong sama sekali, udah tinggal. Kira-kira bagaimana ya perasaan sosok istrinya itu? Tapi singkat cerita kan itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan ibundanya itu karena melihat anaknya sakit, nangis, berjuang untuk mencari air sampai 7 kali dari Safa dan Marwah. Ketika melihat kayak ada oase, kayak ada air, maka Hajar ini lari satu ya, Safa, kemudian ternyata tidak ada, hanya bayangan, fata morgana. Oh, sebelah sana anaknya nangis, lari ke Marwah 2, ya kan, nggak ada, kembali lagi ke tempat semula 3, sampai berapa? 7 kali. Maka itu akan menjadi sebuah manasik yang dilakukan oleh ibadah haji dan umroh sebagai sa'i, bolak-balik sampai 7 kali. Ternyata airnya di situ. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan gerakan kaki Nabi Ismail ya, terus meronta-ronta sampai terus ke tanah, ya, muncullah di situ air. Itulah dalam sebuah ikhtiar itu harus penuh perjuangan, gitu kan? Ikhtiar terlebih dahulu. Begitu. Baik. Jadi air Zam-Zam itu disebutkan tertimbun lah ya, tertimbun dan tidak ditemukan posisinya di mana gitu. Maka sosok Abdul Muthalib lah yang pertama kali menemukan Zam-Zam itu melalui mimpi, diarahkan mimpi yang sahih dan digali, ternyata benar posisi itu ya. Jadi dua peristiwa besar ini, dan orang-orang sudah meyakini, sejarahnya itu diketahui oleh kalangan-kalangan bangsa Arab dan mengklaim itu adalah hak kita gitu. Orang yang menemukannya kakek Nabi diklaim oleh semua orang, yang enggak bisa, punya kekuatan power. Yang kedua, peristiwa besar pada masa kakek Nabi Abdul Muthalib adalah peristiwa yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa Pak disebut tahun gajah? Jadi dulu tuh nggak ada tahun 2001, 2002, 2003, enggak. Selalu dinisbatkan dengan suatu peristiwa, kejadian tahun gajah. Karena ini kita sudah mendapat ini sirah-sirah ini. Kalau berbicara kelahiran Nabi, tahun gajah, dan belum berarti pada saat kalau kita sebutkan ya, tahun gajah itu datang pasukan bergajah, Nabi lahir, nggak seperti itu juga ya, nggak seperti itu. Jadi tahun itu disebut tahun gajah karena ada suatu peristiwa besar yang juga ada kaitannya dengan Abdul Muthalib juga ya. Jadi pada pekan sebelumnya sudah diceritakan, Raja Abraha ini adalah bukan raja saja, panglima perang yang diperintahkan oleh Raja Habasyah. Nah, Raja Habasyah ini sebenarnya nama aslinya juga bukan Habasyah, yang berada sekarang di Ethiopia ya. Pada masa Nabi kan juga ada Raja Najasyi ya, Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini diperintahkan oleh pemimpin tertinggi, karena pada masa itu adalah agama dari Najasyi ini juga Nasrani ya, dan dia mengikuti kepada Kaisar Raja Romawi. Nah itu masih dikuasai Raja Romawi, satu keimanan dengan Romawi, Kaisar. Dan Kaisar pun juga sebuah nama aslinya kan beda-beda, seperti Fir'aun, Ramses kan. Nah betul pun Najasyi itu sebutan raja pada masa itu ya, pada masa Nabi juga
ada Raja Najasyi diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. Jadi sebelum Nabi lahir pun ada Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini diperintahkan oleh pemimpin tertinggi dari Kaisar Romawi untuk mengurusi masalah kaumnya yang berada di Yaman, mengurusi kaumnya yang berada di Yaman yang mendapati perlakuan yang sangat kejam di orang-orang Yahudi. Maka diperintahkanlah Kaisar Romawi kepada Raja Najasyi yang lebih dekat dengan lokasi Yaman, ya. Dan Najasyi ini punya kekuatan perang yang besar. Diperintahkan urus masalah kaum yang ada di Yaman karena ditindas oleh orang Yahudi. Maka berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Nah, ini panglima perang Abraha diperintahkan oleh Raja Najasyi atas instruksi pimpinan pusat, gitu kan, urus. Maka berangkatlah Raja Abraha dari Habasyah, Ethiopia menuju Yaman. Sebelum menuju Yaman kan perjalanan menuju dulu Arab, dilewatin tuh Arab itu kan, karena posisi peta juga kan ini Mekah, Madinah, udah Mekah ke arah selatan ini kan ke arah Yaman, terus dengan menggunakan gajah, kayak cepet Pak, lama gitu, berhari-hari. Sudah sampai di Yaman, udah Yahudi itu babak belur lah istilahnya ya, sama Raja Abraha ini, panglima perang ini, pemimpin tertinggi itu. Setelah itu sudah menghancurkan Yahudi habis, kaumnya sudah diselesaikan, nggak langsung pulang lagi ke Habasyah, tinggal dulu lah, capek gitu. Biasa kalau kita udah melaksanakan perang nggak langsung balik. Nah, dia masih berada di Yaman karena Yaman dengan Arab itu dekat. Dia melihat suatu kondisi yang memang aneh gitu. Orang-orang kok tiap tahun tuh mendatangi Mekah gitu, Ka'bah, haji, tawaf gitu. Jadi pusat kunjungan di seluruh dunia datang ke situ, ke Ka'bah gitu. Nah, ini Raja Abraha punya berpikir, kok bisa gitu ya orang Arab ini pada dikunjungi Ka'bah ini. Maka dia punya ide, punya inisiatif ingin menandingi Ka'bah dengan membuat gereja yang begitu besar, begitu megah. Namanya gereja apa? Ingat? Qulais ya, Qulais. Dibuatlah, dibangun di Yaman supaya menandingi Ka'bah yang ada di kota Mekah. Udah dibuat bagus, coba cek aja. Di Yaman ada gereja yang paling bagus, itu Qulais, yang dibangun oleh Abraha, panglima Abraha. Tapi ternyata setelah dibangun untuk menandingi Ka'bah, gak tertarik tuh orang-orang, gak ada tuh, karena gak ada filosofinya, gak ada historinya. Kalau Ka'bah kan memang walaupun mereka belum datang Islam, dari turun temurun sudah diketahui punya filosofis sejarah yang begitu kuat dari Nabi ya, Nabi Isa, Nabi terus ke atas sampai Nabi Ibrahim, dan dikenal gitu. Frustasi tuh, udah buat capek-capek buat bangunan supaya dikunjungi, gak laku gitu. Dah, ide yang kedua adalah ini, kita datengin aja Ka'bah, kita hancurin. Udah, kalau dihancurin kan aman, kayak ngapain lagi, Ka'bahnya udah hancur kan. Maka Abraha ini mempersiapkan bala tentara untuk menghancurkan Ka'bah gitu. Berangkatlah pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah. Ini peristiwa yang begitu besar dan disebut tahun gajah itu, ini sejarahnya seperti ini. Maka setelah sudah sampai di perbatasan ya, Madinah ya, terus jalut ke Makkah, menuju Makkah, dia menemukan Abdul Muttalib yang sedang membawa unta miliknya, sampai disebutkan 100 ekor lah disebutkan. Maka diambillah oleh pasukan-pasukan Abraha itu, unta itu diambil. Maka Abdul Muttalib menghadap Abraha ini, dan Abraha bertanya, sesungguhnya aku
datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang. Apa pendapatmu? Karena kelihatan bahwa Abu Hurairah adalah sosok yang berpengaruh, disebutnya juga pemilik Ka'bah, ya, Abul Ka'bah. Maka kakek Nabi ini dengan simpel yang menjawab, jika engkau ingin kesini menghancurkan Ka'bah, silahkan. Ka'bah ini ada yang punya, ada yang miliknya, ada pemiliknya gitu. Saya menginginkan unta-unta yang diambil oleh pasukan. Geleng-geleng ini Abrahah ini orang nggak ada perlawanan sama sekali. Ngomong apa kayak gitu. Dia hanya menginginkan 100 ekor unta, nggak ada istilah apa namanya kekhawatiran terhadap Ka'bah. Maka udah balikin tuh 100 unta oleh pasukan katanya. Karena niat tujuannya bukan ngambil unta, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Abdul Muthalib kan berdoa, walaupun dia belum datang Islam, tetap wallah itu tetap demi Allah. Setiap itu mah dia ngucapin wallah, ya. Namun dia mencampur adukan itu. Dia meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, tapi dia masih ini apa namanya tradisi menyembah berhala tetap jalan, gitu kan. Maka singkat cerita bahwa Abraha dan pasukannya yang bertentarakan gajah itu dengan memakai gajah udah mendekati Mekah, berhentilah si gajah ini, gak mau maju, gak mau bergerak. Padahal udah dilatih sebenarnya di zaman tuh gajah untuk nanduk Ka'bah itu, tapi nggak mau bergerak, ya. Dihadapkan ke Mekah gak mau jalan, dihadapkan ke Yaman mau jalan, dia pulang jalan. Frustasi tuh pasukan arahkan lagi gajah itu ke Ka'bah, diam, balik lagi, maju. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gajah aja paham gitu, binatang aja paham, gak berani dia untuk ngancurin Ka'bah. Orang ada pemiliknya. Ka'bah itu ada yang sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asbab an-nuzul turunnya surat Al-Fil. Turunnya surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Singkatnya adalah asbab nuzul turunnya itu, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Disebutkan dalam tafsirnya itu pasukan yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman yang asalnya dari Habasyah. Sebelum masuk ke kota Mekah, pasukan tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Batu-batu kecil, Pak, kerikil, tapi kerikil dari api neraka. Masyaallah alam ya, bentuknya burungnya seperti apa, tapi kita mengenalnya burung ababil. Padahal burung ababil itu adalah burung yang berbondong-bondong. Ababil itu artinya berbondong-bondong, maksudnya berbaris-baris, dengan membawa batu kerikil yang melempari mereka, sampai disebutkan seperti faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahu Pak daun, Pak? Daun masih bagus ya, hijau ya, ada ulat digigitin, tengah-tengahnya bolong. Nah, pasukan-pasukan bergajah itu seperti itu, kayak seperti daun, dilempari, kena kepala, bolong, Pak. Yuk, batunya bukan sekedar batu kecil, batu dari kerikilnya neraka. Maka tafsir berarti neraka sudah ada ya. Panas itu, kena batu, kena kepala, kena badannya, tidak sedikit pun yang berhasil selamat. Hancur seperti apa namanya, daun-daun yang dimakan
dimakan ulat. Gitu. Itu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi asbab an-nuzul. Nah, dengan kita faidahnya dengan mengenal, membaca sirah Nabi, maka juga kita akan mengenal asbab-asbab nuzul terjadinya turunnya ayat Al-Fil. Dan peristiwa itu dijadikan sebagai peristiwa penyerangan gajah terhadap Ka'bah, maka disebut tahun gajah. Itulah tahun gajah. Itu dua peristiwa yang dialami oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Nah, maka selanjutnya adalah bahwa Abdul Muthalib ini memiliki karismatik, ya, punya kekuatan, punya disegani di bangsa Quraisy, ya. Abdul Muthalib punya anak 11, ya. 11 diantaranya adalah yang paling bontot itu adalah Abdullah, kemudian ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Abbas, ada lagi. Jadi ada 11 anak, ya. Dan dia sudah berjanji, jika saya punya anak, maka nanti anak yang terakhir itu akan dipersembahkan, disembelih. Itu sudah nazar. Kalau nazar kan harus ditepati. Ternyata yang lahir itu, yang terakhir itu Abdullah itu orang yang paling ganteng, Pak. Jadi ayah Nabi itu disebutkan dalam sirahnya itu, dalam kitab Roh Hikmah itu, penampilan sangat menarik dan paling disayangi oleh Abdul Muthalib, oleh kakek Nabi. Jadi udah janji mau disembelih, padahal ini masih kekar, gagah, ganteng, sembelih. Maka dia meminta pendapat semuanya dari kalangan-kalangan, biasa ke kahin, ya, ke ahli nujum. Dah diundi aja, diganti dengan 100 ekor unta, diundi, dikocok, ya. Jadi dari 11 anaknya itu harus dikorbankan salah satu anaknya, dikocok, maka keluar Abdullah. Ya, kan saya supaya dia nggak keluar, muncul lagi Abdullah, masukin lagi, dikocok lagi, keluar ayah Nabi yang bernama Abdullah, sampai ketiga kali keluarlah, ya, akhirnya 100 ekor unta itu. Gitu, ya, karena saking sayangnya gitu kan kepada sosok Abdullah ini. Karena Abdullah ini anak kesayangan, ya, maka sang kakek ini mencarikan sosok istri dari kalangan bangsawan juga. Siapa? Aminah, ya. Dan itu kalau diurut ke atas juga punya satu jalur nasab, ya. Nah, kita nanti belajar hafal nasab Nabi, ya. Saya kalau hari ini nggak bawa kitabnya karena ini dadakan, namun saya berusaha ngapal, ya. Faedahnya bisa ngapal nasab itu supaya tahu jalur ke atas itu ada nyambung. Mungkin kalau saya bisa hafal nasab saya, mungkin di sini mungkin ada yang satu jalur dengan saya. Bisa jadi, Pak. Cuman ya kelemahannya kita nggak tahu jalur kita ke atas itu siapa. Coba di sini yang paling sepuh mungkin Pak Iwan paling tahu jalur berapa jalur, Pak, nasab, Pak. Kakek buyut Pak Iwan siapa? Siapa? Sampai kakek. Nah, kan udah. Ini di sini yang paling sepuh, Pak. Pak Bambang juga pasti sampai kakek yang tahu dia, ya. Tuh. Sampai kakek. Saya itu ngerasain kalau itu sampai jalur ke atas kuat gitu kan. Maka nanti nyambungnya itu dari kilab nyambung nanti, ya. Dari Nabi juga kilab ada nyambung. Insyaallah, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita buka referensi, ya. Nah, karena tradisi orang-orang Arab itu dia berdagang, Pak. Abdullah ini ayah Nabi ini juga dia seorang pedagang.
diajak ya ke negeri Syam. Lagi Syam lagi. Kalau tadi saya menceritakan, Syam ini menjadi sebuah peradaban yang menjadi pusat perdagangan. Kalau berbicara perdagangan pasti mendengar Syam. Berarti Syam itu kalau sekarang tuh Syria ya, Suriah ya, Lebanon, Jordan. Itu dulu tuh pusat peradaban dunia. Kalau orang itu berkumpul dagang itu pada ke situ. Termasuk nanti Nabi SAW berdagang ke negeri Syam. Paman Nabi Abu Thalib ke negeri Syam. Kakek Nabi yang dari pihak Quraisy itu yang pertama kali melakukan perjalanan 2 musim itu ke negeri Syam. Syam lagi sebut lagi Syam. Syam ini menjadi pusat peradaban dunia, perdagangan. Ya. Nah, ketika sudah menikah dengan Aminah, dan sebutkan Aminah itu adalah wanita terpandang, cantik luar biasa, dinikahkan dengan Abdullah, putra kesayangannya Abdul Muthalib, menikah dan hamil ya, mengandung. Ayah Nabi ini berdagang, namun ketika di perjalanan, kan kalau ke negeri Syam itu kan melewati jalur Madinah, sakit Pak, sakit keras, udah diobatin oleh segala macam, nggak sembuh. Maka wafatlah ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berada dalam kandungan ibundanya. Maka ketika mendengar suaminya meninggal, itu sedihnya minta ampun. Saking cintanya juga nih sang istri itu, Aminah itu. Bahkan disebutkan, saking cintanya kepada Abdullah, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah ini tidak menikah lagi. Dan disebutkan nanti ibunda Nabi melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir, dibawalah ke kakeknya, ya kan, ke kakeknya nama siapa? Abdul Muthalib. Itu bahagianya, senang, karena Abdul Muthalib ini sudah kehilangan anak yang paling disayangi, yaitu Abdullah. Malah lahir generasinya, cucunya, disayangnya Pak, sayang. Bahkan bukan hanya Abdullah, mohon maaf, paman Nabi itu kan banyak ya, anak-anak Abdul Muthalib itu, yaitu Abu Thalib, kemudian Abu Lahab saja sayang Pak, benar-benar sayang, cinta sama Nabi. Nabi itu ketika dilihat oleh orang-orang begitu mempesona, semua orang melihat Nabi itu enak dipandang. Dinamailah Muhammad di dekat Ka'bah itu, dan orang-orang pada masa itu merasa heran kepada Abdul Muthalib, kenapa dinamakan Muhammad, dan Muhammad itu jarang dikenal, nama Muhammad itu jarang ya. Kenapa engkau namain Muhammad? Supaya, kata kakek Nabi itu, orang-orang kelak senantiasa bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Muhammad itu nama yang paling terpuji ya, dikenal di kalangan penduduk bumi dan penduduk langit, luar biasa namanya Muhammad. Walaupun nama Muhammad ini sudah diketahui, sudah termaktub di kitab-kitab sebelumnya, atau disebutkan diketahui oleh kalangan-kalangan Nasrani gitu kan, Yahudi, diketahui alladzina atainahum kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi nama itu sebenarnya populer di kalangan penganut agama Nasrani, yaitu Nabi Isa, yang bawa Nabi Isa, karena jauh dari masa Isa sampai Nabi itu sampai 450 tahunan lama. Tapi ada orang-orang yang masih mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Termasuk nanti diceritakan bahwa Nabi akan bertemu dengan sosok pendeta dari Bakhira itu ya, bahwa dia mengetahui ciri-ciri kenabian. Maka dinamailah Muhammad supaya dikenal oleh orang yang paling terpuji dari bumi dan langit. Oleh siapa? Kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib itu ya, Muhammad. Jarang orang Muhammad itu. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat, ada orang pada masa itu menamai Muhammad, maka Allah jaga nama itu, karena nama ini sangat sakral ya. Nama ini dijaga dari hal-hal yang khawatir akan mengakibatkan mengaku
mengaku ini nabi palsu, ya nabi. Dijaga nama itu, nama Muhammad itu. Maka para jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, Abdullah ini Muhammad ini apa namanya? Sangat disayang. Bahkan Abu Lahab yang nanti kelak Nabi diangkat menjadi seorang nabi rasul, jangan apa namanya melihat sosok Abu Lahab ini setelah Islamnya. Sebelum Islam itu sangat sayang, bahkan rumahnya itu nempel dengan rumah Nabi itu. Sayang. Saking sayangnya dia memberikan budak untuk menyusui Muhammad yang masih bayi itu, namanya Suwaibah. Jadi sosok perempuan yang pertama kali menyusui Nabi SAW adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Nah itu sayang Pak, Abu Lahab itu sayang banget. Kalau kita mempunyai anak bayi kecil tuh menggemaskan ya. Sayang Abu Lahab itu paman Nabi. Tapi setelah datang Islam, Nabi diutus menjadi seorang nabi, menjadi orang yang paling benci. Itulah hati itu sayang. Sudah dibalik-balikan hatinya itu. Padahal dia sejak kecilnya mengetahui, mulai dia lahir sampai dia dewasa, itu luar biasa. Jadi apa namanya, orang yang pertama kali menyusui Nabi SAW adalah hamba sahayanya dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yaitu Asy-Syaibah ya. Kemudian tradisi orang-orang Arab pada saat itu adalah supaya terjaga kemurnian ya, kemurnian bahasa dan yang lainnya, selalu dicarikan ibu susuan ya, ibu susuan. Jadi, ibundanya sudah ya, sama ibundanya, kemudian sama Suwaibah, kemudian dicarikan, karena pada masa itu juga banyak terjadi wabah ya, penyakit dan sebagainya, khawatir Muhammad kecil ini tertular atau yang lainnya. Dan supaya terjaga, biasa dari kalangan Bani Sa'ad itu mencari bayi-bayi ke tanah Arab ya, tanah Mekah. Maka ditakdirkan bernama Halimah Asy-Sya'diyah yang mendapati sosok Nabi Muhammad kecil. Nabi Muhammad kecil. Setelah teman-temannya atau yang lainnya itu sudah mendapatkan bayi ya, untuk dirawat, dibawa ke kampung halamannya. Awalnya Halimah Sa'diyah disebutkan menolak karena disebutkan ini punya sosok ayahnya sudah yatim gitu kan, sudah nggak ada bapaknya, kayaknya nih nggak bisa menghasilkan gitu ya untuk kita nggak jadi duit tuh bahasa zaman sekarang itu. Dah, tapi karena di ujungnya itu dia mau kembali ke kampungnya, nggak ada lagi bayi yang mau dirawat, ya sudahlah, yang tadi aja yang anak yatim dibawalah oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Masya Allah, disebutkan dalam riwayat perjalanan Halimah Asy-Sya'diyah membawa sosok Nabi dari kecil aja mendapat berkah Pak Nabi Muhammad itu, bayi kecil itu. Keledai yang ditumpangi Halimah Asy-Sya'diyah yang awalnya lemas gitu, ketika membawa Nabi kencang Pak, paling cepat dan itunya geraknya. Orang-orang kan aneh loh, kok bisa gitu ya, saking berkahnya Nabi memiliki sosok bayi Nabi SAW itu. Sudah di kampungnya kondisi keadaan tandus, rumput juga kering, di rumahnya Sa'diyah dipenuhi dengan penuh keberkahan, rumputnya banyak, hijau, kemudian air susunya melimpah. Maka orang-orang kampung itu ke sana kalau mau mengebelakkan kambing di tempatnya Sa'diyah, saking suburnya. Ini luar biasa katanya anak ini, kata Sa'diyah itu secara bahasa kita ya, ini anak kayaknya bukan orang biasa nih gitu. Bayangkan saja, kepada suami sampaikan, ini kondisi-kondisi yang kita tidak bisa masuk akal gitu, ternyata penuh mendapati keberkahan ya. Itu singkat ceritanya. Singkat cerita bahwa Nabi SAW diasuh sampai usia 4 tahun ya disusu. Maka udah perjanjian tuh dibalikin ke apa namanya, ke ibundanya. Namun Sa'diyah ini merasakan betul kehadiran sosok bayi Muhammad SAW ini.
penuh keberkahan yang didapatkan selama merawat Nabi. Karena ini kayaknya nih bayi yang luar biasa itu, penuh berkah. Dan memintalah untuk memperpanjang masa perawatannya. Enggak apa-apa, dikurangin misalkan gajinya. Ini udah kerasa berkahnya gitu. Meminta izin kepada ibundanya dan juga kakek Abdul Muthalib. Dan kadarullah pada waktu itu lagi masa pancaklik atau wabah yang terjadi di mana-mana. Khawatir Muhammad kecil ini juga tertular. Ya silakan dibawa lagi. Dibawa lagi tuh. Dibawa lagi oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Dan disebutkan masa-masa kecil Nabi itu usia 4 tahun 6 tahun, tidak seperti dibayangkan oleh orang-orang seperti anak-anak zaman sekarang. Jadi kan nyolong buah, nyolong mangga itu kan enggak. Dia main seperti biasa. Dan inilah kejadian yang luar biasa yang membuat Asy-Sya'diyah itu takut adalah ketika ada seseorang berbaju putih ketika main bersama anak-anak yang lain ya. Nabi Muhammad diambil, kemudian disebutkan di black dadanya, dan anak-anak yang melihat Nabi takut, lari menceritakan kepada ibunya Sya'diyah itu. Wahai Umi, kenapa? Muhammad dibunuh. Oh takut, Muhammad dibunuh. Wah bagaimana ini urusannya kalau ada yang dibunuh? Ternyata Muhammad pulang dengan keadaan yang memang seger buger, dan ceritakan bahwa itu adalah malaikat Jibril untuk membasuh hatinya, dan tidak terjadi apa-apa dengan bejana yang emas ya, membersihkan jiwanya. Dan dijaga dari sejak kecil, sudah dijaga dari sejak kecil. Dengan kejadian itu maka Sya'diyah dan keluarga merasa takut, merasa khawatir itu terjadi lagi, dan benar-benar terjadi kalau Nabi Muhammad kecil ini dibunuh orang ya. Dengan kejadian itu maka sudah kita balikin aja, ngeri takut terjadi apa. Maka Muhammad kecil dikembalikan kepada sang ibunda. Nah barulah disitulah dalam riwayat itu usia 6 atau 7 tahun lah ibundanya kembali bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Baik bapak-bapak, mungkin saya izin sampai perjalanan Nabi Muhammad sampai kembali ke pelukan sang ibunda. Nanti insya Allah kita lanjutkan masa-masa Nabi lahir, Nabi kecil ya. Oh tadi lupa ya, sedikit tentang proses Nabi lahir itu disebutkan pada tanggal 8 Rabiul Awal, 9, 11 ya, gitu ya. Bulannya tepat, tapi para ulama khilafiyah pada tanggalnya. Kalau harinya Senin ya, hari Senin. Maka ketika berbicara kelahiran Nabi, maka suka mencaut pautkan masalah fikih ya. Pertama adalah puasa Senin Kamis ya. Karena dikaitkan dengan proses kelahiran Nabi itu kan, dan Maulid Nabi. Nah itu akan ada kaitannya. Ketika berbicara kelahiran Nabi, berbicara dengan adanya Maulid Nabi gitu kan ya. Kemudian puasa Senin Kamis. Insya Allah nanti kita bahas di pekan bulan-bulan berikutnya. Kenapa sekali lagi kita penting membaca sirah ini? Ini request dulu dari Pak Haji Martin. Udah tafsir Quran pendidikan udah lewat lah kita katanya. Akidah sudah ada, Ustaz Abu Haura, fikih juga sudah ada yang ngaji tentang persiapan kematian, udah ada Ustaz Ahmad. Udah sirah aja, sirah Nabi. Kayaknya kalau sirah itu dari kalangan anak kecil TK, SD, SMP, SMA sampai bapak-bapak itu akan senang berbicara sirah, berbicara kisah. Karena Quran 70% ini adalah cerita. Coba aja Bapak baca terjemahnya. Udah pernah nggak Pak baca terjemahnya? Itu semuanya kisah Pak, 70%. Dari mulai surat Al-Baqarah tentang Bani Israel, nanti maju lagi kisah keluarga Imran, terus sampai kisah-kisah Nabi dia diulang-ulang, 25 lebih diulang-ulang di Quran. 70% sisanya tentang hukum dan lainnya. Maka ketika berbicara kisah, maka kita berbicara tentang Al-Quran dengan banyak 70% dengan kisah. Insyaallah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah berinteraksi dengan sejarah tentang sirah, ya kan? Banyak 6.320 ayat itu, sekian ayatnya tuh banyak tentang
kisah-kisah para nabi, kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, kisah Khidr dengan Nabi Musa, kisah Ibrahim yang didatangi oleh 2 malaikat malam-malam ya, dikasih makanan. Ini ada seorang Nabi Ibrahim didatangin tamu malam-malam, kemudian menyiapkan daging yang dibakar ya, daging anak sapi yang gemuk, disimpan dituangkan di hidangan untuk para tamu, didiemin Pak, didiemin. Lah orang udah nyiapin capek-capek ya, nyembelih gimana aja, sembelih disiapin, didiemin, nggak dimakan, padahal enak itu kan, kaget takut. Maka di dalam surat Az-Zariyat itu fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf fabasyaruhu bigulamin alim. Jangan takut kamu Ibrahim. Sifat kemanusiaannya ada Pak. Coba Pak Iwan malam-malam Pak, coba Pak jawab dengan jujur Pak ya. Jam 12 malam Jumat Kliwon, didatengin 2 sosok yang berwarna putih, rambut panjang. Tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab gak Pak? Gimana jawabannya? Nah, terus sudah disuruh masuk. Suruh masuk Pak. Papa lihat dulu ke jendela. Lah, baju putih Pak, 2 orang Pak. Kenapa? Nah, Nabi Ibrahim suruh masuk. Nggak lihat ya siapa masuk. Dan adab seorang sahibul bait, seorang rumah, adalah memuliakan tamunya. Dia nyiapin makanan Pak. Nggak ada makanan kata istrinya tuh, nggak ada makanan ya ayah, wahai Abi. Paling ada sapi itu di belakang. Ya sudah, disembelih dulu, dibakar, ya disiapin untuk tamunya. Ternyata didiemin, diam. Ala ta'kulun, kok mereka nggak makan? Maka dia lihat ada rasa khawatir, takut Nabi Ibrahim itu. Manusia juga takut. Nabi Muhammad juga nanti sebutkan sifat manusianya sama seperti kita, takut. Ada sifat takutnya. Nggak dimakan, ternyata dia malaikat mau ngabarin bahwa engkau akan mendapati anak yang begitu cerdas. Wa basyaruhu bigulamin alim. Jangan kau takut, kami mengabarkan kepada engkau akan mendapati anak yang cerdas, yaitu Ishak. Maka istrinya yang di kamar, Sarah yang udah tua, min fa'aqbalatim ra'atahu fi sorrotin fasokat wajhaha, kaget, nepuk-nepuk wajahnya. Masa saya udah tua begini mau punya anak? Ya kan? Itu. Jadi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau sudah berkehendak, orang yang saat ini belum punya anak jangan khawatir. Nih saya kisahkan nih, salah satu guru saya di Bandung ya, Ustaz Firman nih. Beliau menikah sampai 10 tahun, 12 tahun gak punya anak Pak. Istrinya udah menyuruh, ya cari yang lain aja. Kalau ingin punya anak gak usah di saya. Namun luar biasa nih Ustadz ini, beliau tahu nih, menikah itu bukan hanya sekedar anak, tapi bagaimana kita bisa saling bersamai sama-sama dalam duka dan suka. Dia didampingin. Setelah 11 tahun Allah takdirkan istrinya mengandung. Masya Allah, lama loh, 11 tahun, ada sampai 12 tahun lah hamil. Ternyata apa yang terjadi? Setiap 1 tahun hamil Pak, 1, 2. Pas saya berkunjung, lah udah ada 4 anak, padahal dulunya belum punya anak sama sekali. Itulah bahwa ketika kita diuji dengan sulitnya keturunan, jangan sampai kita berlepas diri. Udahlah, kita gak punya, terus berdoa. Dan itu juga seperti Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang mendapati ponakannya Hannah punya anak, kok dia enggak gitu. Dia seorang nabi kan, seorang nabi pingin punya generasi, terus berdoa nggak dapat. Namun ketika melihat praktek Maryam melaksanakan ibadah, maka ditirulah. Walaupun seorang nabi, ada sebuah cara ibadah yang dilakukan oleh muridnya. Murid ini kan Maryam ini seorang murid yang diasuh oleh nabi, seorang nabi, dijaga oleh nabi. Dan luar biasa kesolehan Maryam ini. Setiap dia minta sesuatu atau ingin diberikan makanan oleh Zakaria, makanan itu sudah ada di depan. Masya Allah itu.
Sudah ada di hadapannya. Kira-kira uji nih di rumah ibadah terus mau makan tiba-tiba ada. Kira-kira gimana? Kaget ya. Emang ini gak dimakan nih. Ini dari mana? Maryam. Ini nyata, Pak. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bukan itu ya. Panadat apa namanya? Setiap Zakaria mendatangi Maryam, maka dia mendapati banyak makanan. Ditanya, "Qala apa namanya? Dari mana engkau semua ini?" Apa nama ayatnya itu? Surat Al-Imran ya. Jadi saya lupa bait kolam berarti. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Dan setiap Zakaria memasuki mihrabnya Maryam, maka didapatinya wajada indaha rizqa. Didapatinya rezeki banyak, Pak. Apa namanya? Kurma, makanan semuanya. Ya kan? Kemudian bertanya, dari mana engkau dapetin ini? Qala huwa min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu. Baik, mungkin itu saja dulu Pak, jadi nyambung ke surat Al-Imran. Kita lagi bahasnya tentang sejarah Nabi. Maksudnya saya menceritakan bahwa di Quran ini semuanya kisah. Nanti kita cerita kisah, dan alhamdulillah saya bukan menyampaikan ini dari keberkahan dari Allah. Saya sekeluarga sudah membaca terjemah Quran. Satu orang baca Arabnya, artinya muter. Saya baca satu ayat, saya terjemahkan. Manju, istri saya baca, terjemahin. Terus anak saya baca. Ternyata ketika kita baca, kayak kita berada di masa-masa yang lalu, Pak. Berada tentang kisah Nabi, nabi-nabi ya. Itu menarik. Jadi para jemaah ketika kita berbaca sirah itu seperti kita dibawa ke zona waktu ke belakang gitu. Ya, benar. Kayak membayangkan itu pada masa-masa itu. Baik, itu saja mungkin saya sampaikan. Saya harus hadir sebenarnya jam 6 di Al-Azhar, ada acara bersama Ustadz Adi, kajian dan munakosah anak-anak. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.